Di depan Ka'bah, dokter ini alami kejadian mengerikan. Apakah ini teguran ilahi? Pengalaman seorang dokter yang didera musibah di depan Ka'bah menjadi sorotan. Banyak yang bertanya, apakah kejadian ini hanya kebetulan, atau sebuah peringatan atas perbuatannya? Simak kisah lengkapnya yang penuh pelajaran dan renungan. Mari kita dengarkan kisah dokter kena azab di depan Ka'bah. Sosok Dr. Fauzan yang sombong. Dr. Fauzan adalah seorang dokter spesialis yang terkenal di kota tempat ia tinggal. Kesuksesannya tidak terbantahkan. Praktiknya selalu penuh dengan pasien. Rumahnya megah. Mobil-mobil mewah berjejer di garasinya. Namun, kesuksesan itu membawa efek buruk pada kepribadiannya. Ia menjadi sombong dan memandang rendah orang lain, terutama mereka yang tidak mampu membayar jasanya. Dalam pandangannya, dunia adalah soal uang, dan setiap orang harus membayar harga untuk apapun yang mereka butuhkan, termasuk kesehatan. Ketika mendengar bahwa keluarganya ingin pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah, Dr. Fauzan awalnya enggan. "Aku sibuk, banyak pasien yang menunggu," katanya dengan nada dingin. Namun, setelah desakan istrinya yang ingin keluarganya merasakan kedamaian di tempat suci, ia akhirnya setuju. Dalam hati, ia berpikir bahwa perjalanan ini tidak lebih dari sekadar formalitas untuk meningkatkan citranya sebagai pria religius. Dr. Fauzan tidak menganggap perjalanan umrah ini sebagai sesuatu yang sakral. Baginya, ini adalah perjalanan liburan yang kebetulan bersifat religius. Saat di pesawat, ia asyik membaca laporan keuangan dari kliniknya di tablet, alih-alih melibatkan diri dalam doa atau persiapan spiritual seperti jamaah lainnya. Beberapa kali istrinya mencoba mengingatkan, "Pak, kita kan mau ibadah. Bapak nggak mau baca doa dulu?" Namun, Fauzan hanya menanggapinya dengan anggukan malas. "Aku sudah tahu semua doa itu," katanya. Istrinya hanya bisa menghela napas. Ketika pesawat mulai mendarat di Jeddah, Fauzan merasa sedikit tertekan melihat antusiasme para jamaah lain. Beberapa dari mereka menangis haru, berterima kasih kepada Allah atas kesempatan ini. Fauzan tetap duduk tenang, mencoba menghindari terhanyut dalam suasana. Kenapa mereka menangis begitu? Bukankah ini hanya perjalanan seperti biasa? Pikirnya. Sesampainya di Makkah, ia langsung terkejut dengan suasana Masjidil Haram yang megah dan penuh jamaah dari berbagai negara. Meski demikian, ia merasa sulit untuk benar-benar terhubung dengan apa yang dirasakan oleh jamaah lain. Ketika mendekati Ka'bah untuk pertama kali, bukannya berdoa, ia justru sibuk mengambil foto. Bahkan, ia sibuk memilih sudut terbaik untuk mengunggahnya ke media sosial. "Aku harus menunjukkan pada kolega bahwa aku juga bisa jadi religius," pikirnya. Awal kejadian aneh. Hari pertama ibadah berjalan biasa saja. Namun, saat ia mencoba mendekati Hajar Aswad, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada yang menekan paru-parunya. Ia berhenti di tengah kerumunan, mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Jamaah di sekitarnya menawarkan bantuan, tetapi ia menolak dengan kasar. "Aku baik-baik saja," katanya dengan nada tinggi. Namun, wajahnya yang pucat dan keringat dingin yang mengalir membuktikan sebaliknya. Kejadian itu membuatnya terpaksa kembali ke hotel lebih awal. Ia berbaring di tempat tidur sambil memegang dadanya. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya apakah ini hanya kelelahan biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi padanya. Refleksi pertama, kenangan yang menyakitkan. Saat terbaring di hotel setelah kejadian di Masjidil Haram, Dr. Fauzan mulai dihantui oleh berbagai kenangan masa lalu. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah pasien yang pernah ia abaikan muncul dalam pikirannya. Salah satu kenangan paling jelas adalah ketika seorang ibu tua datang ke kliniknya sambil membawa bayi yang demam tinggi. Ibu itu tampak panik, memohon agar Fauzan mau memeriksa bayinya. "Tolong, dokter, anak saya tidak berhenti menangis sejak tadi malam. Saya sudah mencoba obat yang saya beli di apotek, tapi tidak ada perubahan," ucap ibu itu dengan nada putus asa. Namun, Fauzan tidak langsung merespons. Sebaliknya, ia melirik jam dinding dan menyadari bahwa jam praktiknya hampir selesai. "Maaf, Bu,
Waktu praktik saya sudah habis. Kalau ibu mau, datang lagi besok pagi, katanya sambil membereskan meja kerjanya. Ibu itu memohon, mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang untuk datang lagi. Tolong, dokter, saya benar-benar tidak tahu harus kemana. Namun, Fauzan tetap tidak bergeming. Dengan nada datar, ia berkata, "Saya tidak bisa membantu kalau ibu tidak bisa membayar." Ibu itu akhirnya pergi dengan tangisan tertahan. Kini, saat ia mengingat kembali kejadian itu, Fauzan merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada bayi itu, tetapi ia tahu bahwa ia telah mengecewakan seorang ibu yang sedang berjuang. Apakah aku terlalu dingin? Apakah ini caraku membayar dosa-dosa itu? Pikirnya. Rasa penyesalan mulai merayap, tetapi ia masih belum berani mengakuinya sepenuhnya. Teguran kedua, kejatuhan di depan Ka'bah. Hari berikutnya, ia memutuskan untuk melanjutkan tawaf meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Ketika ia berjalan di antara kerumunan jamaah, tiba-tiba ia merasa kakinya kehilangan kekuatan. Tubuhnya oleng dan ia jatuh terduduk tepat di depan Ka'bah. Jamaah di sekitarnya terkejut dan mencoba membantunya berdiri, tetapi ia merasa seluruh tubuhnya berat, seperti ada beban yang menekannya. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya panik. Ia mencoba berdiri, tetapi tidak bisa. Ketika petugas datang membantunya, ia dipapah keluar dari kerumunan. Rasa malu melingkupi dirinya, tetapi rasa sakit di tubuhnya lebih dominan. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah teguran dari Allah atas dosa-dosa yang selama ini ia abaikan. Kesadaran yang mulai tumbuh. Di klinik dekat Masjidil Haram, setelah dokter lain memberitahunya bahwa ia mengalami gejala serangan jantung ringan, Dr. Fauzan duduk termenung di ranjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar rapuh. Biasanya, ia adalah orang yang penuh kendali. Di ruang praktiknya, ia adalah penguasa yang memegang nasib pasiennya di tangan. Tetapi di sini, ia hanyalah seorang manusia biasa, tak berdaya menghadapi penyakit yang menyerang tubuhnya. Suara azan dari Masjidil Haram menggema, membuat suasana di klinik terasa hening. Fauzan memandang keluar jendela, melihat orang-orang bergegas menuju masjid. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, tetapi kakinya terlalu lemah untuk bergerak. Ia hanya bisa menatap Ka'bah dari kejauhan, berharap bahwa Allah masih memberinya kesempatan. Petugas klinik yang merawatnya, seorang pria muda dari Mesir, datang membawa segelas air. "Tuan, Anda butuh banyak istirahat, tapi jika Anda merasa lebih baik, mungkin Anda bisa meluangkan waktu untuk berdoa," kata petugas itu dengan sopan. Kata-kata itu sederhana, tetapi menghujam hati Fauzan. Ia merasa bahwa orang asing ini lebih peduli pada kesejahteraan spiritualnya daripada dirinya sendiri. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Aku tidak tahu apakah Allah masih mau mendengar doaku." Petugas itu tersenyum kecil. Allah Maha Pengampun. Dia tidak akan menolak hambanya yang bertobat. Fauzan merasa ada air mata yang menggenang di matanya. Ia belum menangis selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, di tempat asing ini, ia merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi karena kesalahannya. "Ya Allah, apa aku masih pantas?" gumamnya. Doa yang tulus. Setelah beberapa hari beristirahat, ia memutuskan untuk kembali ke Masjidil Haram. Kali ini, ia tidak lagi merasa sombong atau angkuh. Ia duduk di salah satu sudut masjid, memandang Ka'bah dengan air mata yang mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan tulus. "Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah menjadi hamba MU yang sombong dan tidak tahu berterima kasih. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki hidupku," katanya dengan suara bergetar. Saat berdoa, ia merasakan beban di dadanya perlahan-lahan menghilang. Rasa sakit yang selama ini menghantuinya berangsur reda. Ia merasa bahwa Allah mendengar doanya, memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Perubahan diri. Setelah pulang dari Tanah Suci, perubahan pada Dr. Fauzan terlihat jelas. Istrinya, yang selama ini hanya bisa mengeluh dalam hati tentang sikapnya, terkejut melihat suaminya yang kini lebih sabar dan rendah hati.
Fauzan menutup kliniknya yang lama dan membuka klinik baru di pinggiran kota, yang ia namakan Klinik Rahmatan Lil Alamin. Ia tidak lagi mematok biaya tinggi untuk jasanya, bahkan menyediakan jadwal khusus untuk pasien tidak mampu. Setiap pagi, ia membuka klinik dengan doa, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Beberapa pasien dari masa lalunya datang kembali, terkejut melihat perubahan ini. Salah satu dari mereka adalah seorang ibu yang dulu pernah ia tolak karena tidak mampu membayar. Ketika melihat Fauzan, ibu itu berkata, "Dokter, saya hampir tidak percaya ini. Apa yang membuat Anda berubah?" Fauzan tersenyum, menatap ibu itu dengan mata penuh penyesalan. "Allah memberi saya kesempatan kedua. Saya hanya mencoba untuk tidak menyia-nyiakannya." Ia juga mulai memberikan ceramah kepada mahasiswa kedokteran, berbagi pengalaman tentang bagaimana kesombongan dapat menghancurkan karir dan hati seseorang. Menjadi dokter adalah tentang melayani, bukan tentang mencari keuntungan. Jangan sampai uang membuat kalian melupakan tujuan utama profesi ini, katanya dalam salah satu ceramahnya. Inspirasi bagi banyak orang. Kisah Dr. Fauzan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang merasa terjebak dalam kesombongan dan keserakahan. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar dan acara keagamaan, menceritakan bagaimana perjalanan ke Tanah Suci telah mengubah hidupnya. Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berubah, selama kita mau membuka hati dan berserah diri, katanya dalam salah satu ceramahnya. Akhir yang penuh kedamaian. Hidup Dr. Fauzan kini penuh dengan kedamaian. Ia merasa bahwa beban yang selama ini ia pikul telah hilang, digantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang tulus. Setiap kali ia membantu pasien yang membutuhkan, ia merasa bahwa ia sedang menebus dosa-dosanya di masa lalu. Dan setiap kali ia mengingat momen ketika ia jatuh di depan Ka'bah, ia merasa bahwa itu adalah titik balik yang telah menyelamatkan hidupnya.